Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kita akan memulainya, mari kita beribadah. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Mari kita berdiri, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 18 bait yang pertama dan yang kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, hingga kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami semuanya. Dan berkati juga kepada pelayan firman Bapak Penatua Alexi Bowiling yang akan membawakan firman, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan firman Tuhan yang disampaikan tadi menjadi berkat dan menjadi kekuatan baru buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dalam Mazmur 105 ayat yang pertama sampai yang keempat. Di bawah perikop puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikian pembacaan Mazmur pada malam hari ini. Serahkan hidupku
Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang selalu setia di tengah-tengah kehidupan kami, Allah yang selalu menyertai dan memberkati kami sebagai umat-umat-Mu. Malam hari ini Bapa, melalui ibadah keluarga ini, kami mengucap syukur kepadamu atas segala penyertaan dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Di dalam ibadah ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Maka kami memohon kepadamu, Engkau kiranya mengaruniakan hikmat bagi kami. Tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami boleh memahami makna pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah ibadah keluarga pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, yang adalah firman hidup itu sendiri. Kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Kita mendengar firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 141 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada seruanku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memaluh dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalah mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab yang barusan kita baca secara bersama-sama, yaitu dari Mazmur 141, dibaca mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10,
Di dalam khotbah pada malam hari ini, Sinode telah memberikan judul yaitu Carilah Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita sebagai orang Kristen, di dalam kita mencari Tuhan adalah merupakan suatu keputusan yang diambil oleh setiap orang. Saudaraku yang kekasih, ketika mereka menyadari dan memahami bahwa bersama dengan Tuhan hidup akan diberkati, hidup akan dibimbing oleh Tuhan, dan bersama Tuhan hidup kita akan menjadi aman. Itu adalah merupakan satu pilihan dan motivasi bagi setiap orang yang mau mencari Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, ada lagi motif yang lain, yaitu ketika orang mencari Tuhan dengan alasan-alasan tertentu. Ketika ia mencari Tuhan karena di satu sisi ia telah diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup yang menimpa dia, sehingga ia sendiri menyadari bahwa sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, ia tidak sanggup untuk mengatasi segala persoalan-persoalan, segala pergumulan-pergumulan hidup yang sedang dihadapinya. Sehingga dengan sendirinya itulah yang memotivasi orang tersebut untuk mencari Tuhan. Dan saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga pada malam ini, yaitu di dalam kitab Mazmur 141. Nah, di sini kita melihat seorang pemazmur, dalam hal ini adalah Daud sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang mengakui bahwa Daud adalah orang yang hebat. Bahkan di dalam Alkitab mencatatnya bahwa Daud adalah sosok atau sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Itu kita bisa baca di dalam kitab Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Namun saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun sosok Daud yang dekat dengan Tuhan, tetapi di satu sisi ia menyadari keterbatasannya sebagai manusia, sehingga dia menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini, di sini kita melihat bahwa pergumulan yang disampaikan oleh Daud melalui doa-doa yang ia mohonkan kepada Tuhan, ketika Daud diperhadapkan dengan suatu pergumulan hidup yang berat, ketika ia menjadi seorang pemimpin, sehingga dengan sendirinya disitulah Daud menyadari bahwa walaupun dia sebagai seorang pemimpin, menjabat sebagai seorang raja, tetapi dia hanyalah sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, sehingga dengan sendirinya
ketika ia diperhadapkan dengan persoalan hidup, berbagai macam pergumulan-pergumulan yang dia hadapi, salah satunya ancaman-ancaman bagi orang-orang yang terdekat dengan dia. Dan juga menurut kesaksian Alkitab pada malam hari ini, bahwa salah satu seorang yang mengancam Daud pada saat itu adalah anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dan tujuan atau motif dari Absalom untuk mengancam ayahnya sendiri, dalam hal ini Daud, untuk membunuhnya. Absalom mempunyai motif secara khusus, yaitu ia ingin merebut suatu kekuasaan atau suatu jabatan yang pada saat itu sedang dan sementara dijalankan oleh ayahnya sendiri, yaitu Daud. Dan belum lagi orang-orang yang dekat di sekitar Daud. Mereka telah memberikan suatu ancaman yang berat bagi Daud. Seperti contoh, ancaman-ancaman pembunuhan. Para orang-orang fasik memberikan ancaman atau mereka memasang jerat atau perangkap dalam hal ini untuk menjatuhkan Daud sendiri, sehingga dengan sendirinya Daud memohon kepada Tuhan melalui doa-doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, di dalamnya kita menemukan melalui Mazmur ini ada kata-kata tentang tangan yang terangkat dan wangi persembahan hukuman. Itu di dalam ayatnya yang kedua. Daud tidak sedang berada dekat dengan persembahan. Daud tidak sedang berada dekat dengan bait Allah Yerusalem, melainkan hanya di kemah yang terbuat dari kulit binatang. Itu sebabnya persembahan hukuman yang dibuatnya tidak sama dengan yang semestinya dilakukan di dalam bait Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal 141 ini menunjukkan bahwa Mazmur doa dari Daud. Dalam seruannya Daud memohon agar Tuhan datang kepadanya dan mendengarkan seruannya. Doanya dinaikkan pada Tuhan seperti persembahan hukuman dibawa ke dalam hadiratnya. Tangannya terangkat seperti persembahan kurban yang diantar di dalam baitnya. Dan doa ini adalah seruan hati Daud ketika dia harus menghadapi perlawanan anaknya dan terhadap dirinya sendiri. Ia berseru agar Tuhan bersamanya, menjaganya dan melindungi diri dari musuh yang menentang dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari doa Daud, ia memohon agar Tuhan menjaga dan mengawasi bibir mulutnya dan tidak membiarkan dia mengatakan hal-hal yang buruk dan jahat kepada siapapun. Karena Daud sadar bahwa dalam keadaan terdesak, dia bisa emosi dan mengucapkan sumpah serapah dan berbagai perkataan jahat. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur ini, bibir mulut bagian pintu melaluinya dapat keluar hal-hal yang baik maupun tidak baik bagi sekelilingnya. Jika Tuhan menjaga pintu bibirnya, maka yang akan ia ucapkan adalah kata-kata yang baik dan benar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 4 dijelaskan bahwa Daud memohon agar Tuhan mengarahkan hatinya tetap bersih, sehingga dia tidak melakukan perbuatan jahat dan fasik.
Ia kembali bahwa ada orang-orang yang melakukan perbuatan fasik dan jahat, namun bersukacita dalam kejahatan mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di bagian yang lainnya Daud menjelaskan bahwa lebih baik menerima kemarahan dan hukuman dari orang benar yang dilakukan dengan kasih daripada menerima minyak urapan dari orang fasik yang dilakukan dengan suatu penuh kejahatan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga dengan sendirinya Daud terus berdoa dengan sungguh untuk menantang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang fasik yang ada di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktunya semua orang akan diserahkan kepada hakim untuk dihukum. Dan saat itu orang-orang akan segera mengetahui bahwa yang Daud ucapkan sebagai seorang raja adalah menyenangkan hati semua orang. Sedangkan para pemimpin yang jahat akan dihukum. Dan yang mengucapkan kata-kata dusta dan jahat akan dihukum. Mereka akan mati dan tulang-tulang mereka berhamburan di dunia orang mati, bagaikan batu yang dihancurkan. Umat Israel percaya bahwa manusia yang akan datang berada di dunia orang mati ketika mereka meninggal, yaitu dunia di bawah bumi ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga melalui pembacaan di sini Daud berkomitmen untuk hanya melihat kepada Tuhan dan berlindung padanya. Ia tidak mau melihat kepada manusia. Dua kata yang digunakan di sini, Tuhan dan Tuhan, memiliki makna yang berbeda kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani. Tuhan adalah nama yang digunakan oleh Allah dalam perjanjian dengan Israel. Dan perjanjian itu terjadi ketika Allah menyatakan dirinya untuk mengasihi dan menolong umatnya. Dan di sisi lain umat sepakat untuk mengasihi dan taat kepada Allah. Tuhan dapat berarti Tuan. Dan hal itu menunjuk pada Allah yang memiliki otoritas. Ia adalah pengendali segala sesuatu. Di sini Daud berkata, mataku memandang kepadamu, yang artinya Daud meletakkan pengharapan pada Allah yang akan menolongnya. Daud hanya mencari pertolongan kepada Allah. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Daud sadar bahwa ada banyak orang di sekelilingnya ingin mencelakakan dirinya. Dan mereka memasang berbagai alat untuk menangkap dan membunuhnya. Saudaraku yang kekasih, ada 3 kata yang memiliki kesamaan arti di dalam pembacaan ini, yaitu jerat, perangkap, dan jalan. Dan manusia mempergunakan alat-alat tersebut untuk menangkap hewan kejarannya. Para musuh Daud sedang menempatkan berbagai jebakan di tempat yang tidak terlihat oleh Daud. Oleh karena itu, Daud memohon agar Tuhan melindunginya, sehingga dia tidak dapat melewati semua perangkap dengan aman. Sebaiknya para musuh yang ingin melakukan kejahatan terhadapnya, mereka sendiri yang akan masuk dalam perangkap itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka melalui pembacaan Alkitab di dalam ibadah kita, ibadah keluarga pada malam hari ini, kita pun akan menghadapi pergulatan dan berbagai macam ancaman dari sekitar kita, baik dari orang-orang terdekat maupun mereka yang jauh. Godaan untuk menghadapi dengan kekerasan atau membalas adalah suatu hal yang seringkali menjadi pilihan kita. Kemudian kita menyesal telah salah mengambil langkah karena apa yang kita lakukan
tidak memberikan penyelesaian yang baik. Dan melalui pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, kita diajak agar supaya kita belajar daripada Daud yang selalu datang mencari pertolongan kepada Tuhan, yang selalu memohon agar Tuhan mengendalikan diri kita, tidak tergoda pada jalan pintas yang ditawarkan dunia. Mari belajar bahwa oleh pertolongan Tuhan kita tetap dapat mengatakan hal-hal yang membawa kegembiraan, kebenaran, dan kehidupan sekalipun keadaan itu tidak mudah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita melihat suatu pergumulan dan persoalan yang telah dihadapi oleh Daud sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel, maka ketika dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, sekalipun di dalam dirinya banyak mengalami tantangan-tantangan, baik orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan Daud sendiri, maupun orang-orang yang jauh dengannya. Tetapi sebagai manusia, Daud percaya bahwa dengan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan melepaskan dan pasti Tuhan akan menolong bagi Daud. Karena bagi Allah sendiri, di dalam kitab Mazmur ini, Daud adalah sosok orang yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga doa-doa yang telah dia sampaikan dan mohonkan kepada Tuhan, Tuhan telah mendengar, menerima, dan menjawab doanya. Sehingga dengan sendirinya bagi Daud, dia menyimpulkan dalam kehidupannya bahwa Tuhan adalah tempat pertahananku. Tuhan adalah benteng kehidupannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, dan pergumulan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi saudaraku yang kekasih, di dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini seperti judul yang telah diberikan, carilah Tuhan. Karena di dalam mencari Tuhan, pasti semua persoalan dan tantangan yang kita hadapi dapat diatasi dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mari andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini, dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati. Firman Tuhan. Amin. Setia mematuhi
Jemaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Allah yang selalu setia mengasihi dan memberkati hidup kami. Segala puji dan syukur kami sampaikan di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Saat ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai umat-Mu. Sehingga malam ini kami boleh melaksanakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam peribadatan kami pada malam hari ini, kami sudah diberkati oleh firman-Mu melalui kitab Mazmur pasal 141 ini. Semoga apa yang kami dengar melalui pesan firman-Mu boleh menjadi berkat dalam setiap perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Bapa di surga, tuntunlah hidup kami agar kami selalu setia mencari dan mengandalkan Engkau dimanapun kami berada. Dan di dalam situasi apapun yang kami hadapi di sekitar kami, sebagai manusia, kami penuh dengan keterbatasan, sehingga kami selalu memohon mengandalkan Engkau sebagai penolong hidup kami. Maka di dalam doa ini, kami berdoa kepadamu di dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan menguatkan kami, menuntun kami, sekalipun terkadang kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup di masing-masing keluarga kami. Kami yakin dan percaya bahwa bila kami mengandalkan Engkau dalam setiap hidup, maka Tuhan akan menjawab dan mendengar segala permohonan kami melalui doa-doa kami. Ya Bapa di surga, di dalam doa ini kami berdoa kepadamu bagi jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan-pergumulan. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul karena mengalami musibah bencana, mereka yang bergumul karena kehilangan pekerjaan, mereka yang bergumul karena mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menjawab setiap pergumulan-pergumulan mereka yang saat ini sedang dan sementara mereka hadapi. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, kepada saudara-saudara kami, jemaat kami yang sakit. Engkau kiranya menghibur serta menguatkan mereka. Engkau kiranya melawat mereka, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan melalui jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, kepada jemaat-Mu yang bersukacita hari ini, bersukacita karena merayakan hari ulang tahun, bersukacita karena merayakan ulang tahun pernikahan, bersukacita karena sukses dalam studi, bersukacita karena memperoleh berkat di dalam kehidupan mereka. Engkau kiranya melengkapi segala sukacita yang mereka rasakan saat ini. Dan mereka bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam pelayanan kami di tengah-tengah jemaat, baik kami sebagai presbiter, para pengurus pelkat, panitia dan komisi-komisi. Tuhan kiranya menyertai kami dalam setiap tugas pelayanan kami di tengah-tengah persekutuan Jemaat Marturia Lojanan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, serta ampunilah kami dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang diterima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 87, bait yang pertama dan yang ketiga, Aku Bersyukur Padamu. Jemaat, mari kita berdiri, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara terkasih, sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari kita menyanyi puji Tuhan
dalam Gita Bakti bait pertama dan baitnya yang kedua, di setiap janjiku. Saudaraku jemaat yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera, kasih Allah melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya.